Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tips kesehatan dengan judul cara Nabi Muhammad SAW memelihara kesehatan lambungnya. Disadari atau tidak, kita sebagai manusia ini seringkali menyepelekan masalah lambung ini. Sedikit, padahal sedikit saja lambung terluka itu akan berakibat fatal, akan menularkan, akan menjalar ke penyakit-penyakit yang lain, atau akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Karena semua penyakit itu adalah sumbernya dari lambung yang ada dalam tubuh kita. Sebagaimana salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Jailani ya, lambung manusia itu tempatnya segala penyakit, sedangkan pencegahan itu pokok dari segala pengobatan. Artinya kita harus betul-betul menjaga lambung, karena sumber semua penyakit itu timbulnya dari lambung. Ada beberapa penyebab terjadinya sakitnya atau penyakit yang disebabkan oleh lambung. Ini adalah beberapa penyebab yang sering ditemukan oleh para dokter atau para tabib yang pernah mengalami atau didatangi oleh pasien yang sakit lambung. Yang pertama adalah karena kesibukan sehari-hari. Manusia baik di perdesaan ataupun khususnya di perkotaan itu tentu memiliki kesibukan setiap hari, sehingga mengakibatkan telat atau terlambat makan. Seringkali makan pagi dijadikan atau dilaksanakan pada siang hari, makan sore dilaksanakan pada malam hari, sehingga itu adalah salah satu penyebab orang mengalami sakit lambung. Kemudian yang kedua, pola kehidupan masa kini. Pada saat ini tentu semua kalangan, semua manusia sepakat lebih cenderung menyukai makanan dan minuman yang lezat. Siapa yang tidak suka makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang ditawarkan di kafe-kafe, di tempat-tempat yang menjual minuman? Tentu mereka semua sangat menyukai makanan-makanan dan minuman yang sangat lezat itu. Yang ketiga, penyebabnya yaitu mewaspadai makanan atau minuman yang dihinggapi serangga, terutama lalat. Lalat itu seringkali hinggap ke makanan atau minuman yang ada di depan kita, atau yang ada di meja makan, di ruang makan, dan lain sebagainya. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, jika ada seekor lalat jatuh ke dalam tempat minuman atau tempat makan kita, jangan terburu-buru untuk diusir. Tangkaplah lalat itu, kemudian celupkan ke dalam airnya atau ke dalam makanan yang dihinggapi itu, karena salah satu sayap lalat itu salah satunya mengandung penyakit atau membawa penyakit, yang satunya juga membawa obat. Jadi kalau ada lalat yang hinggap ke
makanan atau minuman yang ada di depan kita itu seyogyanya ditangkap lalu dicelupkan ke makanan atau ke minuman yang ada di depan kita itu, yang dihinggapi lalat tersebut. Kemudian yang keempat adalah membeli makanan dan minuman kemasan. Apalagi saat ini tentu sudah masanya makanan-makanan siap saji. Banyak di antara kita atau di antara kalian yang malas untuk membuat makanan sendiri sehingga beli makanan-makanan yang sudah siap saji, siap santap ya, siap dimakan. Itu harus hati-hati juga karena harus dilihat kadaluarsanya kapan, kemudian basi atau tidaknya, itu harus diperhatikan. Karena itu menjadi penyebab datangnya penyakit lambung. Yang kelima adalah kurangnya kesadaran membersihkan mulut, gigi, dan tangan terutama ketika malam sebelum tidur. Jadi Islam itu kan menganjurkan bahwa ketika kita akan tidur, selain membaca doa dan membersihkan diri, tentunya berwudu, itu diutamakan kita juga berkumur-kumur, bersikat gigi, dan membasuh tangan. Itu kenapa? Karena ketika seseorang tidur, itu akan rentan kuman menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu, dianjurkan ketika mau tidur, itu membersihkan mulut, gigi, dan kedua telapak tangannya. Baru setelah itu bisa melaksanakan atau bisa tidur dengan sepuasnya. Yang keenam adalah stres atau tekanan jiwa. Ini juga adalah salah satu penyebab seseorang mengalami sakit lambung. Stres atau tekanan jiwa. Ketika orang stres, perutnya akan susah makan. Ketika orang ada tekanan jiwa karena baik dari atasan ataupun tekanan jiwa dari keluarga dan lain sebagainya, itu akan cenderung lebih mudah untuk mengalami sakit pada lambungnya. Oleh sebab itu diusahakan jangan stres, jangan mudah stres, dan jangan mudah tertekan jiwanya. Kemudian yang ketujuh adalah mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Jadi salah satu penyebab lambung kita terluka atau sakit itu adalah cerobohnya kita ketika minum obat-obatan. Jadi kalau sakit sedikit, cari-cari di Google, ngobatin sendiri. Itu tidak boleh. Itulah penyebab-penyebab atau salah satu penyebab dari sakit lambung. Jadi diusahakan jika sakit mencari informasi dulu yang benar. Kalau perlu tanyakan ke dokter, kemudian baru beli obatnya atau minta resepnya. Jangan menjadi dokter sendiri seperti itu ya. Kemudian apa solusinya jika kita ingin terhindar dari sakit lambung ini? Yang pertama adalah meninggalkan semua kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang membahayakan jasmani dan rohani kita. Itu ya. Kenapa kok ada makanan rohani? Makanan rohani itu adalah pikiran, dari pikiran kita ya. Kemudian yang kedua, menahan diri dari marah dan emosi, sehingga kita akan terhindar dari rasa stres dan tekanan jiwa. Yang ketiga adalah mengurangi jumlah porsi makanan dan minuman dari biasanya, terutama untuk menurunkan berat badan yang berlebihan. Gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang memang dilarang oleh dokter. Ya.
Kalau sudah dilarang, tidak diperbolehkan oleh dokter, jangan diteruskan, jangan dimakan. Itu adalah membahayakan membahayakan lambung kita. Jadi itu adalah pembahasan tentang cara Nabi memelihara kesehatan lambung. Semoga tips ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi yang sering mengalami sakit lambung. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.